sekolah minggu kembali di pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Berikan hatimu sungguh-sungguh agar kita semua dijamah Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Semua tutup mata. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab karena kebaikan Tuhan kami kembali boleh ada di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau. Kami berikan hati kami ini Tuhan untuk menyembah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Mari adik-adik angkat tanganmu bagi Tuhan. Sembah Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami berikan sepenuhnya kepadamu. Biarlah kasih setiamu Tuhan terus mengalir dalam hidup kami yang masih kecil ini Tuhan. Kami mau membawa hati kami mau membawa hidup kami untuk senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada, dimanapun kami pergi, hati kami, hidup kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan menikmati firman-Mu. Kami akan belajar bersama-sama. Berikan kami hikmat, beri kami pengertian, hati seorang murid, telinga seorang murid, untuk kami dapat mendengar, untuk kami dapat menerima setiap firman-Mu, dan kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan, kami akan diberkati oleh firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan yang Kak Marcel ambil di dalam kitab Bilangan dalam perjanjian lama, yaitu Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang coba kita lihat ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-23. Kak Marcel akan baca buat kita semua. Di sini judul perikopnya adalah Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba di dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengapalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya,
Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintah di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar, dan atas titanya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangan atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengar apa yang tadi Kak Marcel baca. Yosua ini adalah orang yang masih muda. Dia hanya seorang pembantu di mana dia adalah hambanya Musa. Dia sering mengikuti kemana Musa pergi, kemana Musa melayani ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dia seorang hamba yang sangat setia yang mendampingi Musa. Dia melihat apa yang sering dilakukan Musa. Nah, Musa adalah orang yang takut akan Tuhan. Musa adalah orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati. Dan Yosua adalah pengikutnya Musa, adalah hambanya Musa. Kemana Musa pergi, dia mengikuti Musa. Dan apa yang dilakukan oleh Musa, itu dilakukan oleh Yosua. Musa menyembah Allah yang hidup, Allah yang kita sembah hari ini. Musa takut akan Allah. Yosua pun melakukan hal yang sama. Dia takut akan Allah. Dia menyembah Allah yang disembah oleh Musa. Dia ikut bersama-sama dengan Musa. Yosua tidak pernah berpikir sebelumnya. Dia tidak tahu masa depannya akan seperti apa. Tetapi dia dalam hatinya, dia terus mau mengikuti Tuhan. Dia mau percaya kepada Allah yang hidup. Sampai satu waktu ketika Musa meminta kepada Allah untuk ada seorang pemimpin muda yang menggantikan Musa. Ketika Musa bertanya kepada Allah, ternyata Allah memilih Yosua. Allah memilih Yosua yang masih sangat muda. Yosua yang dia tidak tahu sebelumnya kalau Allah akan memilih dia. Tetapi ada rahasia yang adik-adik perlu tahu. Ada rahasia kenapa Allah memilih memilih Yosua menjadi pemimpin. Nah, tadi Kak Marcel sudah baca. Kenapa Allah memilih Yosua? Rahasianya karena Yosua dipenuhkan dengan roh Allah. Karena Yosua memiliki roh Allah. Nah, karena dia memiliki roh Allah, makanya dia dipilih oleh Allah. Bagaimana cara dia memiliki roh itu? Bagaimana dia memiliki roh Allah? Karena dia hidupnya takut akan Allah. Hidupnya dia melakukan apa yang Allah mau. Apa yang Tuhan mau, seperti yang dilakukan oleh Musa. Dia dengar-dengaran kepada Musa. Apapun yang Musa perintahkan dia lakukan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Musa ini adalah hamba Allah, adalah hamba Tuhan. Dan Yosua pun mau mengikuti hal yang sama. Ketika Yosua dipilih oleh Allah menjadi seorang pemimpin, Yosua tahu hidupnya berkenan di hadapan Allah. Nah, adik-adik, kita beberapa minggu ini dianjurkan oleh pemerintah untuk berada di rumah. Sekolah-sekolah diliburkan. Nah, setiap hari kita bertemu dengan mama, bertemu dengan papa. Yang pertama, ketika kamu dengar-dengaran sama mama, kamu dengar-dengaran sama papa, disayang oleh mama, disayang oleh papa. Apapun yang kamu minta, pasti dipenuhi oleh mama, dipenuhi oleh papa. Kenapa? Karena kamu menyenangkan hati mama, kamu menyenangkan hati papa. Nah, Tuhan lebih daripada itu. Ketika kita semua adik-adik menyenangkan hati Tuhan,
Dengan cara apa? Menyembah Tuhan, membaca Alkitab, berdoa di hadapan Tuhan. Maka kamu sudah menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kamu nggak tahu, adik-adik nggak tahu. Saya semasa depan mungkin punya cita-cita, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi guru, saya ingin jadi pendeta mungkin, atau ingin jadi pilot dan lain sebagainya. Itu kan belum kelihatan, tapi kamu sudah memiliki cita-cita. Bagaimana cara supaya semuanya itu terjadi? Joshua, dia menjadi seorang pemimpin. Ini bukan pemimpin biasa-biasa, bukan hanya sebagai ketua kelas, bukan. Tapi ini pemimpin bangsa yang besar. Apakah tidak ada orang lain di sana? Banyak orang di sana. Tapi kenapa Allah memilih Joshua? Karena Joshua hatinya dipenuhkan dengan doa. Karena Joshua selalu mengikuti Musa. Joshua percaya kepada Allah, Allahnya Musa. Joshua takut akan Allah. Nah, untuk bisa dipilih oleh Allah, untuk bisa diberkati oleh Allah, untuk bisa dijadikan pemimpin, diangkat oleh Allah, kita harus memiliki roh itu. Kita harus takut akan Allah. Kita harus hidup benar di hadapan Allah. Ketika adik-adik dengar-dengaran sama Allah Bapa, ketika adik-adik percaya sama Tuhan, ketika adik-adik hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin adik-adik berkata begini, saya nggak mungkin lah kak, misalnya jadi pilot misalnya, saya nggak mungkin lah jadi tentara misalnya, saya nggak mungkin lah, orang tua saya begini, mau apa saya begini. Kak Marcel mau bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin menyembah, rajin berdoa, setia dengan Tuhan, dengar-dengaran sama mama papa di rumah, di sekolah nanti dengar-dengaran sama guru, di gereja sama guru sekolah minggu. Percaya Tuhan, ketika kamu menyenangkan hatinya, Tuhan pasti akan memberkati hidupmu. Masa depanmu nanti ketika kamu besar, kamu akan diberkati Tuhan. Apa yang menjadi cita-citamu itu akan terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang disembah oleh Joshua adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari-hari ini. Yang penting adik-adik mau membangun hubungan dengan Tuhan, mau melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan seperti Joshua. Bukan karena kamu hebat, bukan karena adik-adik hebat, karena kita punya Allah yang hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tuhan yang disembah oleh Joshua, Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Tuhan yang sama. Nah, Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita pun akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Kita pengikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita setia mengiring Tuhan, kita setia melayani Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, yakin dan percaya, kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Kita melihat Joshua, Tuhan yang memilihmu langsung. Dia berkata kepada Musa, pilih Joshua, doakan dia, tumpang tangan atas hidupnya, jadikan lantik dia menjadi pemimpin. Wah, luar biasa. Seperti Daud yang masih kecil, dia tidak tahu dia akan menjadi seorang raja, tapi karena hidupnya menyenangkan hati Tuhan, dia selalu menyembah, dia selalu memuji Tuhan, dia selalu setia dengar-dengaran kepada papanya. Dia tidak pernah melawan, dia tidak pernah memberontak, dia tidak pernah mengeluh. Apapun yang disuruh oleh papanya, dia tidak pernah membantah. Dia setia melakukan. Ternyata itu menyenangkan hati Tuhan, adik-adik. Dan Tuhan menilik sampai waktunya Tuhan pilih dia menjadi raja. Sama seperti Joshua, waktunya Tuhan pilih dia menjadi pemimpin. Waktunya Tuhan akan memberkati adik-adik. Waktunya Tuhan akan mengangkat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi seorang pemimpin. Kamu akan melihat 15 tahun ke depan, 17 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ada adik-adik, ada anak-anak sekolah minggu GP Delta Mas yang dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang dahsyat untuk bumi ini, untuk bangsa ini, bahkan untuk dunia ini. Kenapa? Karena hidupnya berkenan di hadapan
Tuhan. Sekali lagi kami katakan, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena kegagahan dan kekayaanmu, tapi karena Tuhan hebat, karena Tuhan dahsyat, dan hidup adik-adik menyenangkan hati Tuhan yang dahsyat itu. Mari semuanya angkat tanganmu, tutup mata, kami akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau boleh menyatakan firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu, bagi kami semua. Kami rindu Tuhan menjadi seperti Joshua di akhir zaman, yang memiliki hati yang menyenangkan hati Tuhan, memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, setia, taat, dengar-dengaran. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang dahsyat, menjadi orang-orang yang luar biasa, sehingga lewat hidup kami Tuhan, orang bisa melihat ada Kristus di dalam kami, ada Kristus yang hidup di dalam kami. Berkati anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, berkati kami semua agar hidup kami terus takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kedua orang tua kami agar mendidik anak-anak ini semakin hari semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami semua diberkati. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.